Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kalian nonton video ini, klik tombol subscribe, like, komen bagi yang belum, dan perkenalkan nama anggota kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 21? Pajak penghasilan pasal 21 atau disebut dengan PPh pasal 21 yaitu pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi di dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan dan jasa. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor PER 16 per PJ per 2016. Pertama, terhadap pemberi kerja terdiri atas orang pribadi, bendahara atau pemegang kas, dana pensiun, penyelenggara kegiatan. Kedua, yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja meliputi kantor perwakilan negara asing, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Menghitung pajak penghasilan pasal 21, yaitu PPh pasal 21 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Tarif PPh pasal 21 itu terdapat pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut. Pegawai tetap dengan gaji bulanan, wanita suami tidak berpenghasilan. Misal, seorang wanita dengan status menikah tanpa anak, ia bekerja di sebuah PT dengan mendapat gaji per bulan. Wanita tersebut membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat wanita tersebut berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan. Selain menerima gaji, wanita tersebut juga menerima pembayaran atas lembur atau overtime. Jadi, penghitungan PPh pasal 21-nya adalah gaji sebulan ditambah lembur itu sama dengan penghasilan bruto sebulan. Kemudian ada pengurang yaitu biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto sebulan, yaitu maksimal biaya jabatan dikenakan yaitu 500.000. Kemudian ada iuran pensiun. Kemudian iuran pensiun dijumlahkan dengan biaya jabatan. Hasilnya diselisihkan dengan penghasilan bruto sebulan. Ketemu penghasilan neto sebulan. Kemudian mencari penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali penghasilan neto sebulan. Kemudian ada PTKP kawin tanpa tanggungan, yaitu untuk diri wajib pajak dan tambahan WP menikah. Kenapa PTKP kawin tanpa tanggungan? Karena suami wanita tersebut tidak menerima atau memperoleh penghasilan, sehingga besarnya PTKP wanita tersebut adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status menikah. Kemudian jumlah PTKP diselisihkan dengan penghasilan neto setahun, ketemu penghasilan kena pajak. Kemudian menghitung PPh pasal 21 terutang setahun. Tarif untuk PPh pasal 21 yaitu 0 sampai 50 juta. Itu tarifnya 5%. 50 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%. 250 juta sampai 500 juta itu 25%. 500 juta sampai ke atas tarifnya 30%. Kemudian hasil dari perkalian menghitung PPh pasal 21 terutang setahun itu dijumlahkan. Kemudian untuk mencari PPh pasal 21 sebulan, hasil dari PPh pasal 21 terutang setahun dibagi 12. Pegawai tetap dengan gaji bulanan, wanita suami berpenghasilan. Misal, seorang wanita dengan status menikah dan mempunyai 3 anak, ia bekerja di sebuah perusahaan. Suami wanita tersebut bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten. Wanita tersebut menerima gaji per bulan. Perusahaan mengikuti program pensiun dan jam sostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Wanita tersebut juga membayar iuran pensiun. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulannya sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan wanita tersebut membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji.
perusahaan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 1% dan jaminan kematian sebesar 0,30% dibayar oleh pemberi kerja. Di samping menerima pembayaran gaji, wanita tersebut juga menerima uang lembur atau overtime. Perhitungan PPh pasal 21-nya adalah gaji sebulan ditambah lembur ditambah premi jaminan kecelakaan kerja ditambah premi jaminan kematian. Premi jaminan kecelakaan kerja yaitu 1% dikali gaji sebulan. Premi jaminan kematian 0,3% dikali gaji sebulan. Hasil dari semuanya gaji sebulan ditambah lembur ditambah premi jaminan kecelakaan kerja ditambah premi jaminan kematian itu sama dengan penghasilan bruto sebulan. Terus ada pengurang yaitu biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto. Maksimal diperkenankan yaitu 500.000. Kemudian dijumlah dengan iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua. Iuran jaminan hari tua yaitu 2% dikali gaji sebulan. Kemudian hasil dari biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran jaminan hari tua diselisihkan dengan penghasilan bruto sebulan. Ketemu penghasilan neto sebulan. Mencari penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali penghasilan neto sebulan. Kemudian ada PTKP tidak kawin 0 tanggungan, yaitu untuk wajib pajak sendiri. Kenapa PTKP-nya tidak kawin tanpa tanggungan? Karena suami wanita tersebut menerima penghasilan. Besarnya PTKP wanita tersebut adalah PTKP untuk dirinya sendiri. Jadi statusnya tidak kawin tanpa tanggungan. Kemudian penghasilan neto setahun diselisihkan dengan PTKP, ketemu penghasilan kena pajak. Kemudian mencari PPh pasal 21 setahun. Tarif PPh pasal 21 yaitu tarif 5% itu 0 sampai dengan 50 juta. Tarif 15% 50 juta sampai 250 juta. Kemudian tarif 25% 250 juta sampai 500 juta. Tarif 30% yaitu 500 juta ke atas. Kemudian hasil dari PPh pasal 21 setahun dijumlahkan. Mencari PPh pasal 21 sebulan yaitu PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12. Pegawai tetap dengan gaji harian. Dalam perhitungan PPh pasal 21, untuk pegawai tetap dengan gaji harian, mula-mula gaji selama sebulan. Di sini sebulan diartikan terdiri atas 26 hari, dikalikan dengan gaji per hari. Kemudian, gaji selama sebulan ditambah apabila terdapat premi jaminan dan sebagainya, dan dikurang apabila terdapat beban biaya ataupun iuran-iuran lainnya. Selanjutnya, akan menghasilkan penghasilan neto selama sebulan. Setelah itu, dibuat penghasilan neto selama setahun dengan cara mengalikan penghasilan neto selama sebulan dengan 12. Kemudian, penghasilan neto selama setahun dikurangi dengan PTKP-nya. Seperti apabila WP sendiri, WP menikah, WP memiliki tanggungan, dan sebagainya. Selanjutnya akan menghasilkan penghasilan kena pajak selama setahun. Nah, dari PKP setahun tersebut, kemudian dicari PPh pasal 21 setahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di DJP. Setelah itu, menghitung PPh pasal 21 sebulan dengan cara membagi PPh pasal 21 selama setahun dengan 12. Selanjutnya, mencari PPh pasal 21 sehari dengan cara membagi PPh pasal 21 selama sebulan dengan 26. Mengapa 26? Karena di sini sebulan terdiri atas 26 hari. Pegawai tetap dengan gaji mingguan. Dalam perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dengan gaji mingguan, mula-mula gaji selama sebulan. Di sini sebulan diartikan terdiri atas 4 minggu. Dikalikan dengan gaji per minggu. Kemudian gaji selama sebulan
dikurangi dengan beban biaya, seperti adanya biaya jabatan, iuran pensiun, dan biaya-biaya lainnya. Setelah itu akan menghasilkan penghasilan neto sebulan. Kemudian dibuat penghasilan neto selama setahun. Setahun terdiri atas 12 bulan dikalikan dengan penghasilan neto selama sebulan. Selanjutnya, penghasilan neto selama setahun dikurangi dengan PTKP-nya. Seperti apabila WP sendiri, WP menikah, WP memiliki tanggungan, dan sebagainya. Setelah itu, akan menghasilkan penghasilan kena pajak selama setahun. Nah, dari PKP setahun tersebut, kemudian dihitunglah PPh pasal 21 terutang selama setahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di DJP. Setelah PPh pasal 21 terutang setahun dicari, kemudian menghitung PPh pasal 21 sebulan dengan membagi PPh pasal 21 setahun dengan 12. Mengapa 12? Nah, ini karena dalam setahun terdiri atas 12 bulan. Selanjutnya, menghitung PPh pasal 21 atas gaji atau upah minggu pertama. Di sini dicari dengan cara membagi PPh pasal 21 sebulan dengan 4. Mengapa 4? Karena dalam satu bulan terdiri atas 4 minggu. Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap atas uang rapel yang diterima. Tahapannya, apabila kepada pegawai tetap di samping pembayaran gaji bulanan akan dibayar juga kenaikan gaji yang berlaku surut atau rapel, misal 5 bulan. Kemudian cara menghitungnya sebagai berikut. Menghitung kenaikan gaji sama dengan jumlah uang rapel dibagi banyaknya bulan perolehan. Kemudian hitungan 1, menghitung PPh pasal 21 atas gaji sebelum ditambah kenaikan gaji. Kemudian yang kedua, menghitung setelah kenaikan gaji. Menghitung PPh pasal 21 atas kenaikan gaji sebulan sama dengan hitungan 2 dikurang hitungan 1, sehingga selisih di antara keduanya menjadi nilai dari PPh pasal 21 atas uang rapel. Berikut adalah contoh pengerjaannya. Jika dijelaskan misal, Tommy Hakim mendapatkan gaji semula 6 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 100. Kemudian Juli 2016, ia menerima gaji pokok naik sebesar 7 juta, berlaku surut mulai Januari 2016. Sehingga ia menerima kekurangan gaji sebesar 5 juta untuk masa Januari hingga Mei. Cara menghitungnya yang pertama, perhitungan yang pertama sebelum kenaikan gaji, yaitu berapa besar gaji bulanan sebelum kenaikan gaji, ditambah misal ada tunjangan-tunjangan lain, tambahan seperti iuran, premi, dan lainnya, kemudian dikurangi dengan pengurangan, yaitu biaya-biaya dan iuran terkait, seperti biaya jabatan 5% dan iuran pensiun. Kemudian gaji pokok sebulan dikurangi pengurangan tersebut menghasilkan penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan kemudian dikalikan 12 bulan untuk menghitung berapa besar penghasilan neto setahun. Dari hal tersebut kita mengurangi PTKP, misal wajib pajak sudah menikah kemudian memiliki tanggungan. Untuk wajib pajak sendiri dikenakan 54 juta rupiah, untuk tambahan menikah 4,5 dan tambahan tunjangan 4,5 misal ada, jika tidak perlu. PTKP mengurangi besarnya penghasilan neto setahun. Hasil dari pengurangan tersebut menghasilkan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak, berapapun besar penghasilan kena pajak, dikalikan dengan tarif pajak PPh pasal 17, yaitu 5% untuk besar 0 sampai dengan 50 juta, kemudian 15% untuk 50 sampai dengan 250, kemudian 25% untuk 250 hingga 500, dan di atas 500 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 30%. Kemudian hitungan kedua yaitu PPh pasal 21 untuk uang rapel setelah kenaikan gaji.
Jadi gaji pokok tadi sebesar 7 juta. Pengurangan dan menambah seperti biasa menghasilkan penghasilan neto sebulan. Kemudian dikali 12 untuk mencari besar penghasilan neto setahun. Setelah didapatkan dikurangi besarnya PTKP menghasilkan penghasilan kena pajak setahun atau PKP. Kemudian menghitung berapa besarnya PPh pasal 21 terutang dengan tarif yang sudah ditentukan. Dari perhitungan tersebut kemudian dihitung berapa besar PPh pasal 21 sebulan sebelum kenaikan gaji dan sesudah kenaikan gaji. Kemudian dikalikan dengan yang sudah dipotongkan dan yang harusnya dipotongkan. Misal ya, Januari sampai dengan Mei yang seharusnya itu 5 kali yang besar sesudah kenaikan gaji. Berapa besarnya? Kemudian dikurangi PPh pasal 21 yang sudah dipotong dari Januari. Yang sudah dipotong itu atas gaji yang digaji sebelum kenaikan. Jadi lebih kecil. Kemudian dikali berapa bulan. Hasil dari selisih tersebut merupakan PPh pasal 21 untuk uang rapel. Tommy Hakim mendapatkan gaji sebulan sebesar 6 juta dan iuran pensiun yang dibayarkan sebesar 100.000. Pada Juni 2016, ia menerima kenaikan gaji pokok menjadi sebesar 7 juta sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Tommy Hakim menerima uang rapel sebesar 5 juta kekurangan gaji untuk masa Januari sampai Mei 2016. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Penghitungan PPh pasal 21 sebelum kenaikan gaji. Gaji pokok sebulan 6 juta. Biaya jabatan 5% dikali 6 juta, hasilnya 300.000, iuran pensiunnya 100.000, di jumlah totalnya 400.000, 6 juta dikurang 400.000 hasilnya 5.600.000, itu penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto setahun 12 dikali 5.600 menjadi 67.200.000. PTKP setahun. Kawin, tidak memiliki anak. Untuk WP menit sendiri 54 juta. Untuk tambahan WP menikah 4.500.000. 54 juta ditambah 4.500 hasilnya 58.500.000. 67.200.000 dikurang dengan 58.500.000 hasilnya 8.700.000. Itu penghasilan kena pajak setahun. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 8.700.000 hasilnya 435.000. PPh pasal 21 sebulan 435.000 dibagi dengan 12 sama dengan 36.250. Penghitungan PPh pasal 21 setelah kenaikan gaji. Gaji pokok sebulan 7 juta. Pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali 7 juta hasilnya 350.000. Iuran pensiunnya 100.000. Di jumlah totalnya 450.000. 7 juta dikurang 450.000 hasilnya 6.550.000. Itu penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto setahunnya 12 dikali 6.550.000 hasilnya 78.600.000. PTKP setahun. Kawin, tidak memiliki anak. Untuk WP sendirinya 54 juta, tambahan WP menikah 4.500.000. Di total menjadi 58.500.000. 78.600.000 dikurang dengan 58.500.000 hasilnya 20.100.000. Itu penghasilan kena pajak setahun. Jadi PPh pasal 21 terutang 5% dikali 20.100.000 hasilnya 1.005.000. PPh pasal 21 sebulan 1.005.000 dibagi 12 sama dengan 83.750. Jadi, PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2016 seharusnya adalah 5 kali 83.750 hasilnya 418.750. PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2016
5 kali 36.250, hasilnya 181.250. Kedua hasil itu dikurang menjadi 237.500, itu PPh pasal 21 untuk uang rapel.